Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa? Izin Pak. Ya. Ya, untuk melanjutkan perkuliahan, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih Mas Rizky ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas penyimpelan ya. Penyimpelan itu saya coba pakai buku Darono. Itu ada judgment sampling ya. Nah, judgment sampling ini cukup jelas lah ya dari yang dijelaskan di buku. Tidak perlu ada pengujian statistik ya. Jadi langsung kita melihatnya misalnya berdasarkan besarnya kalau piutang ya besarnya piutang, atau kalau hutang ya besarnya hutang. Yang kalau dia salah itu relatif merupakan temuan material ya. Jadi yang besar-besar saja yang kita cek gitu ya. Nggak usah disampel. Ambil aja yang besar-besar. Oh, kalau yang kecil salah mah nggak masalah lah. Gitu. Meskipun ada risiko ya. Risikonya adalah ternyata si perusahaan melakukan kecurangan yang kecil-kecil gitu ya, karena tahu nanti auditor akan mengoreksi yang akan nyampling yang gede-gede gitu ya. Jadi bisa saja dia sudah tahu triknya ya. Berarti jangan di yang besar-besar katanya melakukan kecurangan, tapi di yang kecil-kecil. Nah, itu kelemahannya ya. Nah, yang kedua adalah statistical sampling ya. Jadi kalau statistical sampling ini kita berusaha mengambil sampel yang akan merepresentasi populasi ya. Nah, kenapa kita tidak memeriksa seluruhnya populasi ya? Ya karena keterbatasan. Namanya kita mengaudit itu kan catatan yang kita audit itu setahun kan ya. Setahun itu setiap hari bisa kan transaksinya gitu ya. Dan dilaksanakan oleh pegawai yang banyak gitu ya, dengan klien si perusahaan yang banyak. Kita datang mengaudit biasanya paling lama sebulan ya, sebulan. Kita ngerjain cuma 3 orang, dan bukan hanya tentang piutang utang saja ya, keseluruhan laporan keuangan itu harus nyatakan apakah wajar atau tidak wajar. Jadi untuk piutang saja gini ya, kalau kita duk-duk gitu ya, memeriksa seluruh transaksi piutang ya kan nggak mungkin. Jadi ya kita sampel aja. Sampelnya misalnya ini ada contoh data ya, penjualan gitu kan, customer. Anggaplah ini piutang ya, piutangnya perusahaan ke pelanggan-pelanggannya. Apakah invoice ini dicatat secara benar begitu ya, atau eksis ya, perusahaan yang menjual ini yang membeli ini perusahaan yang benar gitu ya. Dan sebetulnya juga nanti cek invoice-nya ini ya. Kita cek di invoice ini apakah ada yang loncat atau tidak. Itu nanti ada prosedur lain. Tapi sementara ini sekarang kita akan cari invoice mana yang akan kita sampel untuk kita cek ya, dengan misalnya bukti dokumennya gitu ya. Kita tidak ingin menggunakan yang paling besar aja gitu ya, karena tadi misalnya kita pikir mungkin si klien sudah bersiap-siap kalau yang besar saja gitu. Jadi kita ambil dari populasi ini random ya. Random itu berarti acak ya, tidak ada sistematika untuk mencarinya itu secara khusus gitu ya. Tapi kita anggap semua invoice ini berpeluang ya untuk kepilih menjadi sampel. Dengan acak ini maka kita akan lebih yakin ya bahwa yang kita ambil dan kita cek itu mewakili populasi. Nah, sebetulnya ada perhitungan statistik ya yang harus kita pelajari juga ya. Misalnya tingkat keyakinan bahwa yang kita ambil dalam sampel itu kita inginnya 95% ya. Nah, maka berapa jumlah sampel yang harus kita ambil? Itu
ada bahasan tersendiri. Nanti kalau sempat saya sampaikan juga ya. Nah, tapi sementara ini kita langsung cara ngambilnya ya. Misalnya kita ini kan ada 300 berapa bukan ya? 301 atau 300 ya. 300 maaf. 300 invoice ya. Nah, bagaimana kita menentukan mana yang akan menjadi sampel? Nah, kita ikuti yang lengkap di sini ya. Jadi buka file ini ya, dan tambahkan satu kolom. Nah, kita tambahkan di sini id indeks atas data tersebut. Oh ya. Nah, jadi indeks datanya di mana? Kalau di sini nggak ada ya. Ini invoice-nya aja ya, berarti invoice-nya. Invoice kan beda-beda ya. Nah, ya invoice-nya aja. Ini kita tulis id invoice ya. Invoice, terus gambar 524 katanya ya, gambar 524 hasilnya emang. Nah ini ya, jadi kita tambahkan ini 524 saya tambah. Izin Pak. Ya. Apakah Bapak buka Excel Pak? Kenapa Mbak? Apakah Bapak buka Excel? Soalnya di search-nya hanya kelihatan PDF-nya aja Pak. Oh yang Excel-nya nggak kebuka ya? Nggak kelihatan? Enggak Pak. Oh saya buka 2. Oh sebentar saya stop share dulu. Saya salah itu ya. Masih Mbak. Screen-nya yang ini. Nah ini udah dua-duanya. Udah Pak. Iya. Ini datanya saya belum kasih tapi tapi memang bukan yang ada di buku nih. Datanya ini masih bukan yang dijelaskan di buku. Saya nyari data yang dijelaskan di buku ya, tapi belum ketemu tadi. Nah, sementara saya pakai data yang ada ya. Jadi cuma mengikuti langkahnya aja yang di buku ya. Mungkin nanti beda kan dengan yang tampilan di sini. Nah ini balik lagi di sini ya. Ini itu yang diminta buat kolom untuk pembulatan dan isikan rumusnya. Atau di sini dulu ya. Pilih tool data analysis random generation number. Nah ya, jadi pilih tool data analysis di sini ya. Nah, ada data analysis. Teman-teman ada data analisisnya enggak? Atau ini saya Excel saya kirim dulu ya. Kalau mau ngikutin ya. Meskipun saya belum tahu juga ini bisa mulus enggak. Excel latihan sampling ya. Excel latihan sampling. Saya share dulu ya di chat. Nah ini ya. Jadi kita lihat di bukunya, di Excelnya. Ini buka data analisis katanya ya. Bisa diikuti ya, silakan. Filenya sudah saya kirim. Jadi di data analisis ini ada pilihan. Nah kalau yang di Excelnya belum ada data analisis, kayaknya dia masuk di itu ya, add-in ya. Harus di-install dulu add-innya ya. Nah ada ini random number generation. Ini yang dimaksud di buku itu ya. Nah klik OK. Number of variable. Nah ini kita sebutkan berapa ya. Tadi harusnya berdasarkan perhitungan. Tapi ini baru 2 ya. Ini kita ingin buat random number itu berapa kolom ya. Jadi kita buat 2 ya. Nah ini kenapa 2? Karena bisa saja kalau 1 ada hasil sampel yang namanya juga random ya, acak ya. Dan acak itu lebih baik sesudah kita pilih bisa dipilih lagi ya. Jadi pertama kita pilih nomor 10 gitu ya. Kedua nomor 15, ketiga nomor 17 gitu ya. Keempat nomor 10 lagi gitu ya. Karena kita kembalikan ya. Kalau itu kertas undian misalnya ya, itu dikembalikan, nah berarti bisa keambil lagi kan, namanya random ya. Nah berarti supaya nanti kalau kita ketemu yang sama ya, berarti kita harus ambil angka acak yang kita pilih yang keduanya gitu ya.
yang kolom kedua gitu. Kita ganti ya, yang sama-sama acak juga. Jadi kita dapat betul-betul sebesar 30 lah. Ini tapi 2 ya, tapi jumlah random number-nya adalah 30. Distribution-nya kita pilih uniform ya. Uniform, terus belum ya. Between-nya adalah ini kita anggap 1 sampai 100 gitu aja ya. 1 sampai 300 ya. Kayaknya sih begitu ya. Jadi kita pakai baris transaksi aja ya, 1 sampai 300. Terus random seed-nya, nah, tapi kita kira-kira aja dulu pas ininya ya. Random seed-nya 1 lah ya. 1 sampai 3. Output range-nya di sini sampai sini ya, 31. 31 lah ya di bawah. Udah, terus oke kali ya. Nah, ini dapatnya ya. 31 pas ya. Nah, ini dapatnya. Jadi ini yang pertama, ini yang ya. Terus ini dibulatkan ya. Buat kolom untuk pembulatan dan isikan rumusnya. Nah, tapi ini kok pembulatan integer ya? INT. Round, oh iya benar ya. Round, kan harusnya biasanya round. Atau ini beda ya, round a number down to the nearest integer ya. Oh ya. Jadi ini fungsi round-nya yang diturunkan ke bawah ya. Diambil yang terkecil, integer terkecil ya. Jadi pakai integer ini, pakai round. Integer G ini kan. Nah, ini kita klik langsung ke bawah. Nah, ini baris yang dipakai adalah baris 1, baris 58, 175, 105. Nah, untuk mengecek apakah ada yang double atau tidak ya, kita lihat di line selanjutnya di sini. Nah, ini berarti harusnya diinikan dulu nggak sih? Copy paste special values untuk kolom F dan G. Oh ini ya, ini karena masih rumus kita percaya ya, kita bikin tetap di situ juga values ya, supaya angkanya berubah. Jadi angka, tadinya kan rumus, sekarang jadi angkanya. Jadi berikutnya yang ini kita urutkan ya. Tadi makanya kita harus bikin masing-masing diurutkan ya. Kita harus copy paste value ya, supaya kita bisa urutkan sekarang. Continue current selection ya. Oke, terus yang ini biasa ya. Oh, ini pakai. Nah, itu ya. Nah, kemudian masukkan uji apakah terdapat identifier yang ganda, dan jika tidak ganda, gunakan angka acak di kolom F. Jika ganda, gunakan angka acak kolom G. Nah, makanya ini 2 itu fungsinya untuk itu ya. Nah, kita cek dulu data gandanya dengan rumus di kolom A ya, yang setara dengan F, FGH kan. Jadi, kalau di sini IJK ya. Jadi di kolom K sama dengan if dalam kurung F3 itu berarti ini sama dengan F2, berarti atasnya ya. Maka katanya titik koma, if F3 sama dengan F2, titik koma, maka kita pilih G2 ya. Kita pilih G2, jadi kita pilih J ini ya, J kalau di sini. Kalau beda kita pilih baru F itu berarti I di sini kan.
Ini klik, nah ini jadinya jadi 1, ada yang itu enggak, yang sama enggak ya. Jadi semua menggunakan sebelah ya, 135, 139, 159, 213, 299 ya. Yang ini enggak kegunakan kayaknya ya, karena 300 ya. Karena 300 jadi randomnya sekali aja mungkin cukup ya. Jadi bisa cek ya, apakah ini sama dengan ini ya, true ya. Jadi tidak ada yang menggunakan hasil perandoman yang kedua ini. Nah, tidak ada yang sama dengan perandoman yang satu. Jadi ini adalah hasil randomnya ya. Hasil random generation number. Jadi nomor 1, nomor 299 keambil. Nah, ya, jadi nomor 1 berarti ini kan ambil ya. Jadi kita bisa kasih nomor dulu ya. Terus nanti nomor sekian diwarnain. Ya. Ini sementara satu-satu. Demikian, ada pertanyaan untuk materi pertama, teman-teman? Tidak ada ya. Ini saya share lagi. Confidence interval estimation. Ini kayaknya saya ambil dari statistik ya, materi statistik. Nah, ya, jadi ya. Nah, ini kan biasanya point estimate itu mencari angka tertentu ya. Misalnya angka rata-rata ya. Nah, jadi yang mewakili populasi gitu ya, 95% itu dari point estimate di sini ya. Point estimate. Gambarnya yang ada yang bagus, sebentar. Nah ini, population has mu 368 dan sigma 15. Nah, jadi kita bisa ngecek ya dari yang kita ketahui ya, populasi itu kita hitung juga nih ya. Ini dalam rangka kita menguji ketepatan sampel ya, supaya kita tahu sampel itu seberapa tepat mewakili populasi ya. Berarti populasi kita hitung, nanti sampel kita hitung, dan rata-rata populasi kita tahu ini ya. Kemudian standar deviasinya kita tahu populasi 15. Nah, untuk populasi biasanya rata-rata itu notasinya mu kan ya. Di statistik teman-teman mungkin sudah belajar ya. Standar deviasi ini sigma ya, apa ya? Ya sigma ya. 15 gitu ya. Jadi pakai huruf Latin ya. Ya, huruf Latin. Nah, kemudian kita ambil 25. Ini total populasinya berapa ya? Tidak diketahui. Ada lah ya berapa gitu ya, mungkin 10.000 misalnya ya, atau 1.000 gitu ya. Nah, kita ambil 25 ya. Nah, ini dari 25 yang kita ambil, X bar-nya 362,3 ya. Jadi yang 25 ini nilai rata-ratanya adalah 362,3 ya kan. Nah, seberapa kalau kita ingin 95% tingkat keyakinan gitu, maka berdasarkan 362,3 itu kita bisa menentukan interval ya, dengan tingkat keyakinan 95% bahwa mu bisa kita duga gitu ya, itu antara 362,3 tambah kurang berapa gitu ya. Tambah kurang berapanya itu kita pakai angka 1,96 ini adalah Z ya, dikali dengan, nah ini rumusnya nanti di bawah. Nah ini kita mengambil beberapa kali penyempalan nih ya. Di statistik ini kan percobaannya ini kayak nggak ada kerjaan. Percobaan pertama X bar-nya 362,3 ya. Percobaan kedua X bar-nya 369,5 ya. Untuk populasi yang sama, yang mu-nya 368 ini ya, dan sigma-nya 15. Nah, kemudian kita cetak juga lower
limit dan upper limit dari si sampel ini. Jadi sampel ini yang paling kecil 356 ya, yang sampel 1 ya, paling besar 368. Nah, dia ada yang continue, ada yang tidak ya. Ada yang tidak. Jadi percobaan kedua, percobaan ketiga, nah kebanyakan kan berisi mu ya, berisi nilai rata-rata. Ada yang tidak. Nah, tidak ada mu itu berapa kali dalam beberapa kali penyampelan itu yang merupakan tingkat ketidakyakinan gitu ya. Nah, yang kalau ada mu berarti tingkat keyakinan. Jadi seluruh sampel yang mungkin itu didata ya, untuk yang 25 itu, sehingga nanti diperoleh ini confidence interval. Berarti kalau kita ambil satu sampel saja, tingkat keyakinannya berapa sih gitu ya. Nah, jadi 1 min alfa 0,9, alfanya berarti 5% ya. Jadi 0,95 itu adalah 1 min alfa. 95% of the confidence interval that can be constructed will contain the unknown true parameter ya. Jadi kita misalnya, meskipun di sini kan kita tahu nih mu itu 368 ya. Tapi ini akan kita pakai kalau kita anggap kita nanti tidak tahu mu-nya berapa gitu ya. Kita tahunya ngambil sampel gitu ya. Populasinya sekian, tapi tidak mungkin kita menghitung populasi gitu ya, sehingga memperoleh mu ya. Tapi yang mungkin adalah kita ngambil sampel ya. Dari percobaan ini kita kemudian bisa memperoleh untuk tingkat keyakinan 95% misalnya ya. Nah, ini tadi Z alfa per 2 itu alfanya 0,025 dari sisi kiri, 0,025 dari sisi kanan ya, supaya jadi 5% kan. 5% ini bagi 2 ya, setengah-setengah kiri kanan. Nah, nilai Z dari 0,025 dari kiri dan kanan gitu ya, itu minus 1,96 dan 1,96. Sehingga nanti nah ini ya, misalnya ada a sample of 11 circuit from a large normal population has a mean resistance of 2,2 ya. Jadi with di elektronika ya. Nah, misalnya kita peroleh sampelnya 11 ya, resistansi dari resistor gitu ya, rata-rata 2,2. Nah, supaya kita memperoleh tingkat keyakinan 95% untuk menduga mu ya, maka berapa sih interval untuk mu 95% itu? Oh, mu 95% itu dihitungnya begini. Jadi X barnya tadi 2,2 ya, ditambah kurang 1,96, tadi 1,96 itu kan nilai Z dari 5% sebelah kiri sebelah kanan ya, ditambah kurang. Sebelah kiri kan berarti minus 1,96 kan, sebelah kanan plus 1,96 dikali ya. Nah, kalikannya ini adalah dari parameternya populasi ya. Jadi kita harus punya parameter populasi yaitu sigma. Nah, sigma populasi itu di sini disebutkan dari dulu pernah kita nguji populasi untuk sirkuit itu ya. Itu kita dapat sigmanya 0,35. Tapi kemungkinan sekarang nilai rata-ratanya berbeda si populasi tersebut ya. Makanya nilai rata-ratanya kita duga sekarang ya. Dan kita tidak mungkin lagi mencari nilai rata-rata populasi sekarang ya. Kita duga dengan parameter dengan statistik ya, statistik X bar ini. Nah, ini 0,35 ya, tinggal dimasukkan ke rumus ya. Rumus intervalnya adalah X bar plus minus Z alfa per 2 dikalikan sigma per akar N. Akar N ini adalah jumlah sampel ya. Nah, dapatlah supaya kita memperoleh tingkat keyakinan 95%, maka si mu itu kira-kira akan berada di interval 1,9932 kurang dari 9 mu kurang dari 92,4068 gitu ya. Ini relatasinya. We are 95% confident that the true mean resistance is between antara 1,9932 and 2,408. Nah, bisa saja sebetulnya true mean itu tidak ada di interval tersebut ya. Yang seperti tadi kan, makanya di sini ada yang tidak ada nih. Nah, itu ya 5% itu. 5% itu. Jadi kita memang bilangnya hanya 95%. Tingkat keyakinan 95%.
5%. Itu ya contoh pertama. Nah, contoh kedua, kalau kita tidak punya sigma ya, nilai standar deviasinya populasi ya. Nah, ini didekati dengan pakai sigmanya sampel. Sampel ini S ya, pakai S. S ini sigmanya sampel, S per N. Itu ya. Nah, kemudian itunya T alpha per 2. Jadi kita juga bisa pakai distribusi T. Dan ini aja nice to know ya, untuk mengetahui tadi tingkat keyakinan. Ada pertanyaan, teman-teman? Nah, ini dipakai di auditing juga ya. Tingkat keyakinan berapa persen, berapa sih harus sampelnya. Nah, itu modelnya seperti itu, model menentukannya ya. Tapi ini bukan menentukan jumlah tadi ya. Kalau menentukan jumlah, nanti saya cari lagi preferensinya di statistiknya bagaimana ya. Kalau ini tadi kan menentukan rata-rata si populasi itu berapa gitu ya. Pendugaan intervalnya berapa. Nah, kalau ini menentukan dengan 95% berapa jumlah ya, berapa jumlah sampel yang harus kita tarik. Tapi kira-kira rumus-rumusnya mirip-mirip itu juga. Jadi cuma penggunaan di masalah berbeda ya. Kalau ini penggunaan di masalah pendugaan rata-rata populasi. Baik, ada lagi pertanyaan menurut? Saya masuk lagi sekarang ke materi berikutnya ya. Ke Negrini itu ya. Coba